Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini kita akan membahas tentang tips atau cara untuk menjaga ternak entok kita dari kematian atau mencegah sakit pada unggas entok kita ya. Apalagi di musim seperti ini tidak ada sinar matahari. Jadi seperti apa tipsnya? Nah, teman-teman bisa lihat untuk tanahnya sendiri ini masih basah dan sinar matahari tidak terlihat ya. Jadi tips apa kali ini yang akan saya berikan? Jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Oke, kebetulan hari ini edisi untuk membersihkan kandang. Dan ini kandangnya sudah saya bersihkan, saya beri air bersih untuk bak mandinya atau bak air minumnya. Dan ini induk yang baru ternyata lebih suka ke air ya. Nah, tips untuk teman-teman kali ini ketika tidak ada sinar matahari, panas terus, tentunya kalau teman-teman memiliki unggas terutama entok ya, apalagi entoknya harganya cukup lumayan ya, jenis Rambon ataupun entok hias ya, yang belum divaksin, belum disemprot disinfektan, baik kandangnya maupun entoknya pasti khawatir ya. Yang paling mudah untuk teman-teman ketika menjaga unggasnya atau menjaga entok kita itu dari habitat atau tempatnya alias kandangnya. Kandangnya kalau tanah yang pasti basah seperti ini ya, becek. Terus tempat minumnya itu harus diperhatikan. Ketika sudah terkena air hujan, sebenarnya air hujan sendiri itu sebenarnya bagus ya. Dan itu istilahnya seperti air alkali ya. Alkali, air hujan yang bisa dimanfaatkan untuk menyehatkan unggas ya. Nah, namun apabila air hujan itu dicampur dengan air yang lama yang sudah kotor, itu harus diganti ya teman-teman, harus diganti, apalagi tempat untuk induk seperti ini. Untuk induk itu untuk buang kotorannya tuh lebih banyak teman-teman, lebih cepat, istilahnya lebih cepat kotor. Untuk kandangnya itu harus dibersihkan secara berkala, kalau bisa itu bisa tiap hari, kalau nggak sempat-sempatnya 2 hari sekali. Nah, apalagi untuk bak mandi seperti ini teman-teman, bak mandi seperti ini itu resikonya ketika entok itu buang kotoran itu nyampur di air minumnya. Jadi kalau sudah terkena kotoran air dan air hujan tentunya baunya luar biasa. Nah, maka dari itu harus dibersihkan secara berkala teman-teman. Nah, seperti ini untuk entoknya juga bersih dari kuman atau kotoran ya. Nah, untuk pakannya sendiri saya rekomendasikan diberikan air hangat teman-teman. Untuk pemberian air hangat itu supaya entok tuh lebih sehat dan dijaga kebersihannya juga. Jadi kalau dari dalam itu sudah berkualitas untuk pakannya, menunjang untuk hawa dingin, nah itu bisa membuat entok kita itu tahan terhadap cuaca seperti ini. Jadi harus diperhatikan. Terus untuk pemberian jamu herbal itu juga bagus, bisa diberikan seperti jahe juga. Nah, ini untuk airnya harus dibersihkan agar dia bisa mandi. A few moments later. Nah, ini setelah siang teman-teman, jadi kayak gini untuk entoknya bersih-bersih ya. Tadi udah tak mandiin sama
masuk dalam. Nah, jadi untuk kebersihan kandang itu cukup mempengaruhi ya untuk entok kita supaya lebih sehat lagi, supaya lebih terproteksi di musim penghujan ini. Walaupun memang kita itu capek ya, tapi harus diluangkan untuk kebersihan kandang, itu yang nomor satu. Jadi untuk teman-teman kemarin yang mungkin entoknya tuh terkena mata biru atau terkena istilahnya ini ya, mati secara mendadak, itu bisa diteliti lagi. Jadi untuk memberikan proteksi yang cukup bagus itu harus dilapisi. Untuk proteksinya itu berlapis ya. Jadi tidak hanya kebersihan, jadi dari segi pakan, terus dari segi ini juga dari vaksin. Kalau teman-teman memiliki minimal 50 ekor untuk entok, itu memang wajib untuk divaksin ya. Jadi vaksinnya apa? Vaksin ND ya. Vaksin ND itu diteteskan mata. Terus penyemprotan disinfektan itu sangat diperlukan kalau teman-teman memulai dengan pembesaran. Jadi itu memang cukup mempengaruhi untuk entok ya. Dan ini untuk indukannya ada 8 di catur unggas. Yang 3 berarti ini ngeram teman-teman, yang 3 nggak ada ngeram. Mungkin nanti tak lihatin lagi di dalam karena di sini tak sekat. Di dalam masih berantakan. Saya mau setting untuk tempatnya karena tempatnya sendiri itu yang lama itu ada 1 ekor yang ngeram aja, tempatnya belum sempat saya bersihkan. Terus yang baru ngeram itu kok telurnya nambah, nanti akan saya beri tanda dulu karena mungkin ada juga telur baru atau induk baru yang nimbrung di situ. Jadi kalau teman-teman memiliki permasalahan di indukan, ketika indukan teman-teman tuh banyak, terus seumpama hari ini udah ngeram ya, untuk induknya udah ngeram, itu telurnya semisal ada 4, nah besoknya ada 5 atau besoknya lagi ada 6, berarti itu ada salah satu indukan baru yang nimbrung telur di situ. Nah solusinya, kalau teman-teman itu bingung, itu bisa diberi marker. Jadi yang lama diberi marker. Nah seperti catur unggas ini juga kadangkala ada yang pesan telur fertil, maka dari itu harus diteliti terus, jadi diberi tanda. Jadi di situ ada tanda untuk telur lama dan telur baru ya teman-teman. Itu kayaknya ada 1 juga, tapi saya belum sempat. Mungkin setelah merilis ini ya, video ini, karena kemarin juga saya nggak upload, saya rilis untuk short dulu ya. Jadi hari ini cukup padat untuk kegiatannya ya teman-teman. Dan untuk sore hari, ini sore hari cukup bagus, tidak hujan ya, jadi biar agak kering untuk tanahnya. Jadi kesimpulannya adalah untuk menjaga entok kita itu selalu sehat, terhindar dari penyakit, proteksi ya, itu dari segi kebersihan kandang. Terus kalau dalam skala banyak itu vaksinasi yang penting, terus penyemprotan disinfektan untuk kandang dan juga untuk entoknya, terus pemberian jamu herbal, terus kondisi pakan itu harus bersih, atau dalam arti kata kalau kita pakai hijauan harus dicuci bersih. Pokoknya kalau bisa itu diberi air hangat. Jadi untuk ini ya, air hangat itu untuk istilahnya memberikan terapi agar entok itu di musim dingin ketika hujan itu terproteksi, karena
Seperti kita sendiri kalau musim hujan itu enaknya kan makan yang hangat-hangat ya. Jadi kita harus menjaga, karena entok sendiri itu sebenarnya salah satu unggas yang memang dikatakan sangat kebal ya, sangat kebal dibandingkan ayam menurut saya. Maka dari itu kalau entok itu sudah terkena penyakit yang namanya mata biru, apalagi itu salah satu virus, nah itu bisa langsung drop semua ya. Tapi kalau untuk satu persatu itu masih bisa diatasi. Kalau drop semua itu ada juga yang memang untuk ketahanan tubuhnya bagus, itu bisa lolos juga ada. Terutama untuk indukan yang rentan terserang virus itu adalah umur 1 bulan ke atas ya teman-teman. Pokoknya 1 bulan ke atas itu rentan. Kalau indukan bisa jadi dia lolos ketika terkena mata biru, itu ada ceritanya, memang fakta ada ya teman-teman. Dan itu kesimpulannya bisa dipelajari untuk teman-teman yang belum memulai untuk usaha ternak, harus dicermati untuk penyakitnya apa saja, jadi kita tidak kaget ketika kita udah ternak banyak ternyata terkena istilahnya kalau orang Jawa tuh haratan, atau istilahnya mati semua ya. Nah itu saja mungkin informasi dari Catur Unggas ya teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi dari Catur Unggas channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.